Baik, selamat siang saudara semua. Pada hari ini kita akan belajar penerapan turunan dalam ekonomi dan bisnis. Pada minggu sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menurunkan fungsi, baik fungsi yang bersifat simple atau sederhana, yaitu dengan variabel bebas hanya satu jenis, maupun sebuah fungsi dengan banyak variabel atau jenis variabel bebasnya yang kita sebut dengan fungsi majemuk. Nah, hari ini kita akan melihat penerapannya dalam ekonomi dan bisnis. Nah, seperti apa penerapannya? Kita mulai pada teori yang pertama, yaitu teori elastisitas. Di mikroekonomi atau di prinsip-prinsip ekonomi mikro, kita sudah pelajari teori elastisitas ya, bahwa konsepnya melihat respon perubahan pada permintaan sebagai akibat perubahan pada harga. Karena teori permintaan mengatakan bahwa jika harga suatu produk naik, maka permintaannya akan turun. Sebaliknya, kalau harganya turun, permintaannya akan naik dengan asumsi ceteris paribus. Nah, kalau kita ukur elastisitas secara umum, sebelum kita melihat ke bagian-bagian mikro yang kita pelajari, elastisitas secara umum ini bisa kita definisikan merupakan limit rasio antara perubahan relatif pada variabel terikat dengan perubahan variabel bebasnya. Ya, di mana kita anggap perubahan pada variabel bebas ini adalah perubahan yang sangat kecil atau mendekati nilai nol. Nah, kalau kita memahami bahwa ini adalah konsep limit rasio perubahan dua variabel, tentu ini adalah merupakan konsep turunan. Sehingga untuk menghitung nilai elastisitas sebuah fungsi, kita bisa menggunakan konsep turunan. Nah, sekarang kita ambil misalnya sebuah fungsi Y sama dengan fx. Variabel bebasnya adalah X, terikatnya adalah Y. Maka kalau kita cari nilai elastisitas dari fungsi Y sama dengan Fx, kita cari limit perubahan atau rasio perubahan Y-nya terhadap Y-nya, bagi dan perubahan X terhadap X-nya. Atau kalau kita sederhanakan ini, kita boleh katakan bahwa dx kalikan dengan X per Y. Maka inilah rumus yang kita pakai untuk menghitung nilai elastisitas sebuah fungsi. Nah, karena kita berbicara tentang teori ekonomi, maka kita akan melihat penerapan turunan ini khususnya elastisitas pada teori ekonomi, yaitu teori ekonomi mikro. Kita sudah pelajari ada elastisitas demand dan elastisitas supply. Nah, elastisitas permintaan ini ada banyak macam, yaitu pertama elastisitas harga, elastisitas pendapatan, dan sebagainya. Nah, kita akan menggunakan satu konsep saja sebagai gambaran kepada kita bagaimana cara menghitung nilai elastisitas pada teori permintaan, yaitu elastisitas harga. Jadi elastisitas harga ini nanti kita akan sering gunakan istilah lain, elastisitas permintaan. Sesungguhnya konsepnya adalah elastisitas harga permintaan. Nah, secara teori kita bisa mendefinisikan bahwa elastisitas harga permintaan ini merupakan respon perubahan jumlah permintaan atau quantity permintaan, quantity of demand, karena perubahan harga. Ya, jadi harga sebagai variabel bebas dan jumlah permintaan sebagai variabel terikat. Nah, dari definisi ini maka kita bisa merumuskan rumus cara menghitung nilai elastisitas harga permintaan, yaitu ED sama dengan persentase perubahan quantity of demand bagi dengan persentase perubahan dari harga. Atau kita bisa gunakan pendekatan turunan adalah turunan QD terhadap P kalikan dengan P per Q. Nah, jadi inilah formula yang akan kita gunakan dalam menghitung nilai elastisitas permintaan.
Hasilnya nanti adalah merupakan koefisien, di mana besarannya bisa bernilai kecil dari 1, kecil dari 0, sama dengan 0, dan beberapa bentuk lainnya. Ada 5 macam bentuk nilai koefisien elastisitas demand yang akan kita dapatkan. Yang pertama adalah besar dari 1, sama dengan 1, kurang dari 1, sama dengan 0, atau dia tak terhingga. Nah, cara kita mendefinisikan ini adalah bahwa kalau dia besar dari 1 artinya elastis. Artinya bahwa perubahan atau sedikit perubahan pada harga merespon atau direspon oleh jumlah permintaan yang cukup besar. Ini yang disebut dengan elastis. Sedangkan inelastis artinya bahwa begitu atau cukup besar perubahan pada harga, perubahan pada jumlah permintaan sangat sedikit. Nah, ada kalimat yang mudah yang mudah kita ingat yang menjadi pembahasan tentang elastisitas inilah, yaitu merupakan konsep nilai sensitivitas dari fungsi permintaan. Ya, jadi kalau semakin sensitif permintaannya berarti dia elastis, dan semakin tidak sensitif berarti dia inelastis. Nah, ini definisi yang kita dapatkan di prinsip-prinsip ekonomi mikro. Nah, karena kita belajar matematika ekonomi dan bisnis, maka bagaimana penerapannya? Kita coba lihat contoh kasus yang pertama. Misalkan fungsi permintaan suatu produk ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 500 kurang 2P pangkat 2. Pertanyaannya, berapakah nilai elastisitas harga permintaan kalau misalnya harganya sebesar 5? Nah, untuk menjawab atau menghitung nilai elastisitas harga permintaan ini, maka pertama Anda harus menentukan jumlah permintaannya dulu atau Q-nya berapa pada P sama dengan 5. Karena nilai P dan Q ini kita akan gunakan sebagai pengali dari turunan quantity demand terhadap harga. Nah, karena QD-nya adalah 500 kurang P 2P pangkat 2, maka kita bisa menghitung nilai QD dengan mensubstitusikan nilai P-nya sebesar 5. Sehingga kalau P-nya adalah 5, maka Q-nya adalah 500 kurang 2 kali 5 kuadrat. Atau sama dengan 450. Oke. Nah, karena kita sudah dapatkan nilai P dan nilai Q-nya, pada P sama dengan 5, Q-nya sama dengan 4. Nah, sekarang berapakah nilai elastisitas demand-nya? Maka kalau kita mau menghitung nilai elastisitas demand-nya, kita menggunakan rumus elastisitas tadi, yaitu ED sama dengan delta atau DQD, turunan QD terhadap harga, kalikan dengan P per Q. Nah, jadi QD kita turunkan terhadap P karena variabel bebasnya adalah P dan variabel terikatnya adalah QD. Nah, jadi kalau kita turunkan QD terhadap P, cara penulisannya seperti ini. Ya, ini adalah QD. Kita turunkan karena di sini tidak ada P maka turunannya 0. Di sini ada P berpangkat 2, turunannya adalah min 4P. Sehingga hasilnya min 4P kali 5 per 550. Kita akan memperoleh nilai elastisitas atau koefisien elastisitas demand-nya adalah sebesar min 0,22, di mana min 0,22 ini kita sebut dengan inelastis. Artinya apa? Bahwa perubahan permintaan tidak terlalu direspon atau merespon perubahan harga. Jadi, meskipun terjadi perubahan harga, tidak akan terlalu banyak mempengaruhi jumlah permintaan. Itu arti dari inelastis. Nah, itu adalah elastisitas penawaran. Sekarang kita lihat yang kedua, itu tadi adalah elastisitas permintaan. Hal yang sama kita bisa terapkan pada elastisitas penawaran atau menghitung elastisitas penawaran. Formulanya juga sama. Ya, konsepnya juga mirip, hanya kalau pada permintaan tadi yang kita perhatikan adalah jumlah permintaan, maka pada elastisitas penawaran ini yang kita akan ukur adalah perubahan pada jumlah penawaran. Nah, kalau kita lihat rumus dari elastisitas harga penawaran adalah ini, ya, tidak jauh berbeda dengan formula elastisitas harga permintaan.
Oke, nilai koefisiennya juga sama ya, cara kita menginterpretasikan nilai koefisiennya. Nah, supaya lebih paham, kita ambil sebuah contoh soal misalnya ya, bahwa diketahui fungsi penawaran sebuah produk adalah QS sama dengan min 150 ditambah 3P kuadrat. Kalau misalnya harganya adalah 10, maka berapakah elastisitas penawaran ini? Nah, untuk menjawabnya kita buat diketahui, lalu kita cari nilai Q-nya dengan mensubstitusikan nilai P sebesar 10. Ya, jadi QS sama dengan min 150 tambah 3P kuadrat, kita substitusikan nilai P-nya sebesar 10, maka Q-nya kita akan dapat 150. Artinya bahwa pada harga 10, jumlah penawaran 150. Nah, berapakah elastisitas penawarannya? Ini tolong diperbaiki, ini 10 ya. Sehingga kalau kita hitung berapa elastisitas penawarannya, kita gunakan formula ini, turunan penawaran terhadap harga kalikan dengan harga per Q. Atau kalau kita turunkan fungsi penawarannya, maka kita dapatkan turunannya adalah min 6P. Karena di sini tidak ada P, turunannya adalah 0. Ya, P-nya ada di sini, turunannya berpangkat 2 ya. Kita turunkan ke depan, 2 kali 3, 6. Pangkat P kita kurang 1, 2 kurang 1, 1. Berarti tinggal 6P. Nah, ini 6P hasil turunannya. Oke. Nah, jadi kalau kita kalikan dengan 10 per 150, kita akan dapat nilai elastisitas penawarannya, tolong diperbaiki ini ya, adalah sebesar 4. Nah, kalau kita perbandingkan dengan nilai interpretasinya tadi, maka nilai elastisitas supply ini atau penawaran ini sebesar 4, ini kita sebut dengan elastis. Jadi artinya apa? Bahwa produsen akan merespon perubahan harga cukup sensitif. Sedikit perubahan harga akan direspon oleh para produsen dengan jumlah penawaran yang cukup banyak. Jadi kalau misalnya harga sedikit turun, maka produsen akan menurunkan lebih banyak jumlah penawarannya. Atau kalau harganya naik sedikit, maka produsen akan menambah jumlah penawarannya dalam proporsi yang lebih banyak dari proporsi peningkatan harga. Nah, jadi inilah kira-kira cara penerapan turunan dalam memahami konsep teori elastisitas. Nah, yang kedua, penerapan turunan ini dalam ekonomi dan bisnis, yaitu dalam menghitung nilai marginal cost atau tambahan dari biaya yang muncul ketika ada penambahan jumlah output. Nah, konsep biaya kita sudah juga belajar atau pelajari pada prinsip-prinsip ekonomi mikro, bahwa biaya itu adalah segala apa yang dikorbankan. Jadi kita bisa menghitung total cost itu adalah jumlah antara biaya variabel dengan biaya tetap, atau total fixed cost tambah dengan total variable cost. Nah, sekarang kita lihat marginal cost itu apa. Ya, konsep dari marginal cost ini adalah merupakan tambahan biaya yang kita korbankan ketika atau sebagai konsekuensi penambahan satu unit output yang kita hasilkan. Ya, jadi kalau misalnya sebuah perusahaan ingin menambah jumlah produksinya, maka tentu dia harus menambah jumlah input. Misalnya tenaga kerjanya, bahan bakunya, ya, yang ini nanti akan berimbas kepada jumlah biaya yang dikeluarkan oleh si perusahaan. Nah, besaran dari tambahan biaya ini karena akibat penambahan output dalam proses produksi, ini yang kita sebut dengan marginal cost. Nah, dalam matematika kita bisa menghitung marginal cost ini dengan menggunakan pendekatan turunan. Ya, yaitu bahwa kalau misalnya total cost merupakan fungsi dari Q, ya, maka kita menghitung marginal cost-nya dengan menurunkan total cost terhadap Q. Atau kita bisa katakan bahwa marginal cost sama dengan DTC per DQ. Total cost terhadap Q. Kita turunkan total cost terhadap Q. Ya, jadi inilah formula yang kita bisa gunakan dalam menghitung nilai marginal cost pada teori biaya.
Nah, fungsi total cos ini umumnya non-linear dan dia berbentuk kubik atau berpangkat 3. Karena apa? Atau kalau kita lihat kurvanya, total cos ini kan memiliki 3 fase dalam perkembangannya seiring dan perkembangan sebuah usaha. Yaitu pertama kita sebut dengan fase increasing return to scale, dan kedua ada constant return to scale, dan ada yang decreasing return to scale. Oke, sehingga karena dia memiliki 3 fase, maka umumnya total cost ini adalah sebuah fungsi nonlinear yang berpangkat tinggi sama dengan 3 atau sebuah fungsi kubik. Oke, nah sedangkan fungsi MC-nya atau marginal cost-nya adalah tentu fungsi kuadratik. Ya, karena marginal cost tadi definisinya adalah turunan dari total cost. Kalau total cost-nya adalah fungsi kubik, ketika kita turunkan fungsi kubik, tentu hasilnya adalah fungsi kuadratik. Ya, jadi fungsi MC adalah sebuah fungsi kuadratik di mana bentuknya adalah seperti kurva parabola terbalik atau parabola yang terbuka ke atas. Nah, kurva parabola yang terbuka ke atas berarti dia memiliki titik terendah yang kita sebut dengan titik ekstrim. Ya, titik ekstrim dari kurva marginal cost ini kita bisa definisikan dengan cara melihat titik belok pada kurva total cost-nya. Ya. Jadi untuk menghitung berapa besaran dari marginal cost ketika dia mencapai titik yang titik nol, ini atau terendah, bukan nol ya, tetapi titik terendah, maka kita bisa menghitungnya dengan cara melihat total cost pada titik beloknya. Nah itu. Nah berarti bahwa ketika kita anggap bahwa marginal cost minimum ini kan kita bisa menghitungnya dengan cara menurunkan lagi dia. Karena MC adalah sebuah fungsi kuadratik. Nah, kita ambil sebuah contoh agar lebih paham bagaimana cara kita memahami marginal cost ini. Misalkan diketahui total cost sebuah perusahaan adalah TC sama dengan Q pangkat 3 kurang 3Q kuadrat tambah 4Q tambah 4. Ya, jadi total cost ini adalah sebuah fungsi kubik. Nah, pertanyaannya adalah pada produksi berapa unit perusahaan ini akan mencapai marginal cost yang minimum. Ya, jadi karena marginal cost tadi definisinya adalah sebuah nilai tambahan biaya, di mana tambahan biaya ini nanti ada titik terendahnya pada saat terjadi titik belok total cost. Maka pertanyaannya, berapakah total produksi yang akan dihasilkan oleh perusahaan agar perusahaan mencapai marginal cost yang terendah. Nah, jadi kita akan bisa menggunakan teori turunan ini dalam menghitungnya. Setelah kita dapatkan total produksi pada saat MC atau marginal cost yang terendah, maka kita juga bisa menghitung total cost pada saat MC yang minimum ini tadi. Atau dengan kata lain, titik belok pada kurva total cost-nya. Nah, untuk menjawab contoh kasus seperti ini, maka pertama kita buat diketahuinya, ya, sehingga kalau kita mencari nilai marginal cost-nya, maka total cost-nya kita turunkan terhadap Q, karena variabel bebasnya adalah Q. Oke, jadi kita turunkan TC terhadap Q, kita akan dapatkan MC sama dengan ya turunan TC, ini TC terhadap Q. Nah, jadi kita turunkan satu-satu seperti prinsip penurunan fungsi yang kita ceritakan minggu sebelumnya. Nah, jadi turunannya adalah 3Q kuadrat ya, kurang dengan 24Q tambah dengan 15 tambah 0 karena tidak ada variabel Q di sini. Sehingga kita dapatkan ya nilai MC-nya adalah ini. Oke, karena kita sudah tahu bahwa MC inilah merupakan fungsi kuadratik ya, pangkat Q-nya kan 2. Berarti bentuknya kalau kita perhatikan, jikalau ini adalah Y dan ini adalah X, ini merupakan fungsi parabolik. Karena hanya satu variabel yang berpangkat 2, yaitu variabel yang ada pada sumbu horizontal. Nah, sehingga kalau kita identifikasi fungsinya, boleh kita katakan bahwa gambar parabolik ini adalah parabolik dengan sumbu simetris sejajar sumbu vertikal dan parabolanya terbuka ke atas karena A-nya besar dari 0.
Oke, nah kalau kita mau mencari berapakah titik terendah dari MC ini, maka kita turunkan MC lagi. Ya, jadi kita turunkan MC terhadap Q dengan catatan hasil turunan MC ini kita samakan dengan 0. Ya, jadi kita turunkan MC terhadap Q, kita samakan dengan 0 untuk mencari nilai Q pada saat MC yang paling minimum. Nah, caranya sama seperti tadi, berarti kita cari turunan keduanya. Ya, MC turunkan berarti turunan kedua dari TC. Ya. Nah, caranya adalah berarti turunkan ya 2 kali 3 6, 6Q kurang 24 tambah 0. Inilah nilai turunannya. Nah, hasil turunan dari MC ini kita samakan dengan 0 untuk mencari berapa besaran Q pada saat MC minimum. Oke. Nah, karena kita sudah dapatkan 6Q kurang 24 adalah 0, kita pindah ruaskan, berarti 6Q sama dengan 24. Maka berapa Q-nya? Q-nya adalah 24 per 6 sebesar 4. Berarti pada saat MC sama dengan minimum, minimum ini tidak identik dengan 0 ya, adalah paling rendah ya, karena dia kurva parabola berarti puncak dari parabolanya. Atau titik ekstrimnya, kira-kira begitu. Adalah pada saat Q sama dengan 4 unit. Kalau misalnya sumbu vertikalnya adalah MC, sumbu horizontalnya adalah Q, maka pada Q4 inilah kita bisa mendapatkan titik ekstrim dari kurva MC. Lalu berapakah total cost yang minimum ini? Nah, kita bisa menghitungnya dengan cara mensubstitusikan nilai Q ini ke dalam total cost yang kita atau yang telah diketahui sebelumnya. Nah, ini kan fungsi total cost sebelumnya untuk mendapatkan total cost yang minimum. Nah, jadi kita substitusikan nilai Q-nya satu persatu ya. Ini tadi Q pangkat 3 berarti 4 pangkat 3. Ini adalah 3, ini 12 ya, tolong diperbaiki ya. Ini 12 Q pangkat 2 berarti min 12 kali 4 pangkat 2, kemudian 15 Q. Ini 15 kali 4 tambah 100. Oke, kalau kita sederhanakan, maka kita peroleh bahwa produksi atau pada produksi 4 unit, perusahaan ini akan mengeluarkan total cost sebesar yang paling rendah adalah 32. Nah, jadi beginilah cara pengaplikasian turunan dalam memahami konsep marginal cost. Oke, saudara, penerapan yang ketiga, turunan dalam kasus ekonomi dan bisnis, kita bisa lihat pada penyelesaian atau menghitung nilai marginal revenue. Ya, revenue artinya pendapatan. Kalau konsep marginal tadi Anda sudah paham, tambahan, berarti marginal revenue definisinya kita boleh katakan adalah tambahan penerimaan yang diperoleh karena akibat tambahan atau bertambahnya satu unit output yang dihasilkan atau yang terjual. Ya, jadi ini definisi dari marginal revenue. Oke. Nah, kalau kita lihat bagaimana cara perhitungannya secara matematis, maka kita bisa menghitung nilai marginal revenue ini dengan menggunakan pendekatan turunan, ya. Yaitu dengan cara menurunkan total revenue terhadap Q-nya. Ya. Atau kita bisa juga katakan bahwa marginal revenue itu merupakan turunan dari total revenue. Ya, total revenue artinya total penerimaan. Nah, kita turunkan total penerimaan, dapatlah marginal penerimaan atau marginal revenue. Nah, bagaimana cara menurunkannya? Kita gunakan formula ini. Ya, bahwa marginal revenue sama dengan turunan total revenue terhadap Q. Ya. Oke. Nah, sehingga ya kita akan mendapatkan ya nilai dari marginal revenue. Oke. Ada beberapa prinsip yang harus Anda pahami tentang kurva marginal revenue ini. Yang pertama bahwa marginal revenue kurvanya itu akan mencapai titik nol atau memotong sumbu horizontal pada saat total revenue mencapai titik maksimum.
Jadi total revenue ini adalah sebuah kurva U terbalik atau seperti kurva parabola yang terbuka ke bawah. Nah, puncak dari total revenue ini adalah ketika nilai tambahan dari penerimaannya adalah sama dengan 0. Nah, ketika terus terjadi proses produksi, apabila ada penambahan produksi, maka yang akan terjadi adalah bukannya peningkatan revenue, tetapi revenue-nya semakin menurun. Ya, karena apa? Karena proses dari atau tambahan dari penerimaannya sudah negatif. Oke. Kemudian kalau kita lihat contoh kasusnya ya, misalnya begini. Ya, kita ketahui fungsi permintaan sebuah produk adalah QD sama dengan 8 kurang 0,5 P. Kemudian pada P atau pada Q berapa unit, nanti marginal revenue akan mencapai titik 0. Ya, atau boleh kita juga menggunakan bahasa lain, pada Q berapa unit, total revenue maksimum. Ya, karena apa? Total revenue maksimum adalah ketika marginal revenue sama dengan 0. Oke, setelah itu kita menghitung total penerimaannya pada saat MR sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan kasus seperti ini, maka kita bisa membuat diketahuinya dulu ya, bahwa QD sama dengan 8 kurang 0,5 P. Nah, karena kita ketahui bahwa fungsi TR itu merupakan perkalian antara P dan Q, maka kita harus mengubah bentuk ini dalam bentuk P sama dengan. Karena apa? Fungsi dari MR adalah, atau fungsi dari TR adalah fungsi dari Q, bukan fungsi dari P. Kalau TR adalah fungsi dari P, maka sesungguhnya kita bisa langsung aja ya mengalihkan antara P ini dengan Q ini dengan P-nya. Tetapi ingat bahwa prinsip dari TR atau fungsi dari PR adalah fungsi dari Q, bukan fungsi dari P. Nah, jadi kalau misalnya kita ketahui fungsi demandnya QD sama dengan 8 kurang 0,5 P, maka harus kita ubah dulu bentuknya menjadi P sama dengan, ya berarti pindah ruaskan, ya seperti ini. Kemudian karena di sini ada koefisien P-nya, maka harus kali silang. Ya, 2 kali 8, 16, 2 kali min Q, min 2Q. Sehingga persamaan demand menjadi 16 kurang 2Q. Oke, nah untuk mendapatkan besaran dari marginal revenue, maka kita harus hitung total revenue-nya dulu. Ya, rumus total revenue adalah P kali Q. Ini P-nya. Kita kalikan dengan Q. Berarti P kalikan dengan Q. Tinggal kalikan satu-satu. Q kali 16, 16Q. Q kali min 2Q, min 2Q kuadrat. Oleh karena itu kita sudah dapatkan total revenue-nya ini. Maka kita hitung marginal revenue-nya dengan cara menurunkan total revenue terhadap Q. Kita turunkan TR terhadap Q. Oke. Kita turunkan ya menggunakan kaidah turunan yang kita pelajari minggu sebelumnya. 16Q turunkan terhadap Q adalah 16 karena pangkatnya 1 kali 16 kurangi pangkat Q 1 kurang 1 jadi 0. Q pangkat 0 adalah 1. Di sini Q-nya pangkat 2 turunkan 2 kali min 2 min 4. Q kurangi pangkatnya dengan 1 berarti 2 kurang 1. Sehingga fungsi dari marginal revenue adalah 16 kurangi dengan 4Q. Nah, secara kurva bisa kita lukiskan begini. Ya, ini kurva marginal revenue-nya. Total revenue yang warna biru, yang warna merah adalah marginal revenue. Nah, coba perhatikan bahwa marginal revenue akan berpotongan pada sumbu horizontal ya ketika total revenue adalah maksimum begini. Ya. Oke. Nah, jadi kalau kita hitung ya caranya adalah nilai pada saat MR ini berapa? Itu pertanyaannya tadi di soal. Berarti bahwa MR kita harus samakan dengan 0. Ya, untuk mencapai titik terendah dari marginal revenue. Harus samakan dengan 0. Ya, sehingga kalau kita samakan MR-nya dengan 0 karena itu syarat dari mendapatkan nilai optimal dari total revenue atau maksimum total revenue ya adalah MR sama dengan 0.
maka ganti MR dengan 0. Ya, setelah begini maka kita selesaikan persamaan ini, pindah ruaskan, kita dapatkan ya 16 sama dengan 4Q, ya, atau Q sama dengan 16 per 4, atau Q-nya sama dengan 4. Atau pada Q sama dengan 4 unit inilah ya tambahan penerimaan perusahaan adalah 0, dan pada Q sama dengan 4 inilah perusahaan mendapatkan penerimaan yang maksimum. Nah, setelah kita dapatkan nilai Q-nya sama dengan 4, kita substitusikan ke dalam fungsi TR untuk mendapatkan TR yang maksimum. Ya, fungsi TR tadi adalah 16Q kurang 2Q kuadrat. Nah, kalau kita ganti Q-nya dengan 4, maka kita akan peroleh TR-nya sama dengan 32. Berarti dalam contoh kasus kita ini, total revenue dari perusahaan paling maksimum adalah 32. Nah, kalau misalnya ditambah produksi, maka yang akan terjadi adalah total revenue menurun. Ya, karena marginal revenue-nya sudah di bawah titik 0. Nah, inilah kira-kira cara penerapan ya turunan dalam menganalisa marginal revenue. Nah, saudara, pada bagian ini kita akan melihat penerapan fungsi turunan dalam menghitung nilai maksimum dari laba. Ya, maksimum dari laba. Ingat prinsip salah satu prinsip ekonomi yang kita kenal dalam prinsip-prinsip ekonomi mikro, bahwa tujuan perusahaan adalah memaksimumkan laba. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menghitung maksimum laba? Ya, kalau misalnya persamaan dari laba adalah bukan lagi persamaan linier. Kalau misalnya persamaan adalah persamaan linier, maka kita bisa menggunakan pendekatan linier seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Nah, tetapi ada kalanya nanti persamaan laba ini atau persamaan penerimaan dan persamaan biaya tidak lagi dalam bentuk fungsi linier, tetapi dalam bentuk fungsi non-linier. Nah, oleh karena itu untuk mencari nilai maksimisasi laba dalam sebuah perusahaan ya dengan fungsi total cost dan total revenue non linear, kita menggunakan pendekatan turunan. Nah, kalau kita lihat definisi dari laba atau rugi ini ya, kita bisa menghitungnya dengan cara menselisihkan nilai total revenue dengan total cost. Ya, ini definisinya. Besaran penerimaan kurangi dengan pengeluaran, ya, selisihnya ini kalau dia positif kita sebut laba atau profit, dan kalau dia negatif kita sebut rugi. Nah, ini jadi P adalah fungsi dari laba. Oke. Nah, nilai optimal dari fungsi P ini ya kita bisa peroleh dengan cara, karena inilah merupakan fungsi non-linear, kita turunkan fungsi non-linear ini terhadap variabel Q. Tadi TR adalah fungsi Q, TC juga fungsi Q, maka P pasti fungsi Q. Karena P adalah selisih antara TR dengan TC. Ya. Oleh karena itu, maka untuk mencari nilai optimum, ya, atau karena dia adalah laba, berarti laba maksimum. Jadi nilai optimum ini ada dua, ada maksimum, ada minimum. Ya, bergantung konsep yang kita ingin cari nilai optimumnya. Kalau misalnya yang kita cari nilai optimum adalah laba, maka laba maksimum. Oke. Oleh karena itu, maka rumus dari atau untuk mencari nilai optimum dari fungsi P adalah kita turunkan P-nya terhadap Q. Dan hasil turunannya kita samakan dengan 0. Nah, oleh karena itu kalau misalnya P-nya adalah selisih antara TR dengan TC, maka kita juga bisa menerapkan kaidah turunan yang kita pelajari sebelumnya, bahwa ada turunan penjumlahan atau pengurangan dua buah atau lebih fungsi. Ya, jadi ini kan pengurangan dari dua buah fungsi. Oleh karena itu kalau kita turunkan dP terhadap Q-nya, maka ya turunkan TR-nya terhadap Q, turunkan TC-nya terhadap Q. Nah, karena prinsipnya tadi harus sama dengan 0, maka nilai turunannya juga harus sama dengan 0.
Nah, yang lainnya adalah, maka kalau kita selesaikan ini tadi adalah TR atau TR terhadap Q inilah merupakan dari marginal revenue, seperti konsep yang kita bicarakan sebelumnya ya. Dan turunan TC terhadap Q adalah marginal cost. Berarti kita bisa turunkan atau kita definisikan persamaan 7 ini dengan MR kurangi dengan MC sama dengan 0. Karena MR adalah turunan TR terhadap Q dan MC adalah turunan TC terhadap Q. Atau kalau kita pindah ruaskan MC-nya, maka kita juga bisa katakan bahwa MR sama dengan MC. Nah, beberapa unsur atau apa yang kita ceritakan ini tadi adalah merupakan syarat untuk memperoleh laba yang maksimum. Jadi saudara, untuk menghitung laba maksimum sebuah perusahaan, Anda boleh menggunakan pendekatan turunan P terhadap Q, atau juga boleh menggunakan syarat MR sama dengan MC. Jadi MR sama dengan MC adalah syarat laba maksimum. Nah, kalau misalnya MR-nya besar dari MC, ya, kalau MR-nya lebih besar dari MC, maka tentu P-nya sama dengan atau besar dari 0 atau positif P-nya. Ya, ini berarti perusahaan mendapatkan laba. Nah, sebaliknya kalau MR yang kecil dari 0, berarti bahwa P-nya akan negatif. Ini artinya bahwa perusahaan menderita kerugian. Jadi perusahaan akan mengalami atau mendapatkan laba kalau marginal revenue besar dari marginal cost, dan perusahaan akan menderita kerugian kalau marginal revenue kecil dari marginal cost. Oke, agar lebih paham kita ambil contoh kasus pendekatan atau menghitung nilai maksimisasi laba ini. Nah, misalnya ini diketahui fungsi permintaan sebuah produk perusahaan, katakan QD sama dengan 500 kurang setengah P. Kemudian total cost-nya adalah TC sama dengan Q pangkat 3 kurang 59 Q kuadrat tambah 1315 Q tambah 2000. Ini adalah fungsi total cost, ini fungsi demand. Nah, fungsi demand ini kita gunakan nanti untuk menghitung fungsi total revenue. Nah, pertanyaannya adalah, pada Q berapa unit perusahaan ini akan mencapai laba maksimum? Selain itu, nanti kita harus menghitung berapa besaran laba maksimum kalau kita sudah mendapatkan Q pada saat laba maksimum. Nah, untuk menjawabnya kita buat diketahui terlebih dahulu ya. Ya, diketahui bahwa QD sama dengan 500 kurang 0,5 P. Agar kita bisa mendapatkan fungsi TR, maka kita harus ubah QD ini dalam bentuk P sama dengan. Karena TR adalah fungsi dari Q, bukan fungsi dari P. Nah, oleh karena itu kita bisa pindah ruaskan ya 0,5 P menjadi setengah P ke sebelah kiri. QD kita pindahkan ke kanan menjadi min ya. Kalau min setengah ini atau setengah ini kita kali silang ke sebelah kanan, ya berarti 2 kali 500, 1000, 2 kali min Q, min 2Q. Maka P adalah 1000 kurang 2Q. Kemudian diketahui tadi TC adalah ini ya. Nah, karena TC sudah diketahui, yang belum diketahui adalah TR. Oleh karena itu kita harus cari TR-nya dengan cara kalikan P dengan Q. Oke. Nah, kalau kita masukkan ke dalam persamaan, ini tadi persamaan P sama dengan, yaitu 1000 kurang 2Q, kita kalikan dengan Q, maka TR itu adalah 1000Q kurangi 2Q kuadrat. Oke, nah, lalu bagaimana cara kita mendapatkan nilai Q pada saat laba maksimum? Kita harus ingat laba maksimum tadi syaratnya apa? Ya, syaratnya ada dua. Pertama, turunan laba, fungsi laba terhadap Q sama dengan 0, atau marginal revenue sama dengan marginal cost. Nah, misalnya kita gunakan syarat ini, bahwa laba maksimum dicapai kalau MR sama dengan MC. Nah, oleh karena itu maka kalau kita hitung MR-nya tadi adalah turunan TR terhadap Q, TR sudah kita dapatkan, maka kita turunkan terhadap Q, ya. Jadi TR adalah 1000Q kurang 2Q kuadrat. Turunannya terhadap Q adalah tentu 1000 kurangi 4Q. Inilah nilai turunan TR terhadap Q, atau kita sebut juga dengan marginal revenue.
Lalu marginal cost apa? Turunan total cost terhadap Q. Tadi total cost-nya adalah Q pangkat 3 kurang 59 Q kuadrat tambah 1315 Q tambah 2000. Oke, kalau kita turunkan ini terhadap Q, maka kita akan dapatkan yaitu turunannya adalah 3Q kuadrat ya, kurang dengan 118 Q, 2 kali min 59 min 118 ya, kemudian tambah dengan 1315 tambah dengan 0, ini 0 turunannya. Oke. Nah, karena syarat dari laba maksimum adalah MR sama dengan MC, di mana MR sudah kita dapatkan dan MC sudah kita dapatkan, maka tinggal kita samakan aja kedua persamaan ini. Ya, jadi persamaannya adalah MR sama dengan 1000 kurang 4Q, samakan dengan MC-nya adalah 3Q kuadrat kurang 118Q tambah 1315. Oke, nah sekarang kita pindah ruaskan semuanya ke sebelah kanan atau samakan dengan 0. Oke, jadi kalau kita pindah ruaskan ya, yaitu misalnya min 4Q pindah ruas ke kanan jadi positif, 1000Q pindah ke kanan jadi negatif. Nah ini ya, sama dengan 0. Oke, jadi kita bisa sederhanakan persamaan ini ya, yaitu dengan menjumlahkan antara min 118Q dengan 4Q positif berarti min 114Q. Ya, kemudian ini dengan ini. Sehingga persamaannya adalah 3Q kuadrat kurang 114Q tambah dengan 315 sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita harus cari nilai Q-nya karena tujuan kita adalah mencari Q pada saat laba maksimum. Ya, karena inilah merupakan fungsi kuadratik, maka cara mencari akar-akar persamaan kuadratik kan kita sudah pernah pelajari kemarin. Yaitu boleh dengan cara memfaktorkan langsung kalau bisa difaktorkan, kalau tidak cari dengan menghitung atau menggunakan rumus ABC. Nah, sebelum itu kita sederhanakan dulu, kalau bisa sederhanakan dengan cara persamaan ini kita bagi 3 ya, 3Q kuadrat bagi 3 adalah Q kuadrat min 114Q bagi 3 min 38Q dan 315 bagi 3 adalah 105. Oke. Nah, kita cari akar-akar persamaan kuadratnya ya dari persamaan yang sudah kita sederhanakan tadi. Ya, kebetulan ini bisa difaktorkan langsung. Ya, jadi cara memfaktorkan itu adalah cari dua buah bilangan, kalau kita kalikan adalah positif 105 dan kalau kita jumlahkan adalah negatif 38. Nah, ini prinsipnya kalau kita cari dengan metode memfaktorkan. Nah, jadi kalau kita cari dan memfaktorkan berarti dua bilangan itulah min 3 dan min 35. Ya. Min 3 tambah min 35 kan min 38. Min 3 kali min 35 adalah positif 105. 3 kali 5, 15, 1. 3 kali 3, 9 tambah 1, 10, 105. Nah, berarti ini tepat ya. Kalau kita ragu ya, kita bisa ubah bentuk ini menjadi kalikan. Q kali Q, Q kuadrat. Q kali min 35, min 35Q. Min 3 kali Q, min 3Q. Tambah min 35Q, min 38Q. Min 3 kali min 35 adalah positif 105. Oke, nah sehingga kita bisa mendapatkan nilai Q ada 2 jadinya. Pertama apa? Yaitu Q-nya sama dengan 3. Ya. Yaitu dengan cara ambil dulu ini ya. Q kurang 3 sama dengan 0. Ini. Ya, pindah ruaskan min 3-nya menjadi positif. Atau yang kedua adalah Q kurang 35 sama dengan 0. Ya, sehingga Q2-nya adalah positif 35. Nah, dari kedua nilai Q ini pertanyaannya di manakah atau pada Q berapakah laba akan maksimum? Kita bisa menghitung satu persatu. Ya. Artinya kita substitusikan Q-nya ini ke dalam fungsi laba, maka hitung berapa labanya. Lalu kita hitung, kita substitusikan Q-nya ini ke dalam fungsi laba, hitung nilai labanya. Nah, nilai yang tertinggi itulah nanti yang menjadi nilai laba yang maksimum. Oke, kita ambil misalnya Q sama dengan 35. Ya, kalau kita ambil Q sama dengan 35 atau Q2, ya, kita substitusikan ke dalam fungsi laba,
maka kita dapat fungsi labanya tadi ini ya. Laba adalah TR kurang TC, kan begitu. Oleh karena itu kalau kita ganti TR nih dengan 1000Q kurang 2 min ya kurang 2Q kuadrat, lalu kita kurangkan dengan TC karena adalah ini persamaan, kita buka kurung. TC tadi adalah Q pangkat 3 kurang 59Q kuadrat tambah 1315Q tambah 2000. Ya, ini adalah persamaan, karena persamaan buka kurung ya. Jangan langsung kurang ya. Jadi min ini untuk semuanya. Oke, kalikan min ke dalam. Sehingga dapatnya adalah ini. Min kali Q pangkat 3, min Q pangkat 3, min kali min positif, min kali positif negatif, min kali positif negatif. Oke, jadi sederhanakan persamaan ini ya, dapatlah persamaan laba itu adalah ini. Ya. Jadi min Q pangkat 3 tambah 57Q kuadrat kurang 315Q kurangi dengan 2000 ya. Nah, inilah persamaan laba. Nah, karena Q-nya adalah 35, maka substitusikan Q-nya ke dalam persamaan laba ini untuk mendapatkan nilai laba yang maksimum itu. Oke. Nah, yaitu kita masukkan nilai Q-nya sama dengan 35 ya ke dalam persamaan laba Pi sama dengan ini tadi. Oke, kita ganti Q-nya dengan 35 ya, maka berapa Pi-nya? Pi-nya yang kita dapatkan adalah 13.925. Nah, kemudian masukkan lagi Q-nya sama dengan 3. Ya, silakan nanti dicoba berapakah Pi-nya. Nah, kebetulan ya Pi yang paling tinggi itu adalah pada saat Q sama dengan 35. Berarti pada Q sama dengan 35 adalah nilai Q untuk menghasilkan laba maksimum, di mana nilai laba yang maksimum itu adalah sebesar 13.925. Baik, saudara, penerapan yang kelima, teori turunan atau konsep turunan dalam kasus ekonomi dan bisnis, kita bisa lihat pada menghitung nilai maksimisasi utilitas. Ya, kalau maksimisasi laba itu adalah kita melihat sisi produsennya, sedangkan maksimisasi utilitas kita lihat adalah sisi konsumennya. Ya. Definisi utilitas sudah kita ceritakan sebelumnya dan juga sudah disampaikan di prinsip-prinsip ekonomi mikro, yaitu kenikmatan yang kita dapatkan dari proses konsumsi barang dan jasa. Ya. Nah, kenikmatan atau kepuasan ini kita ukur ya, walaupun sebenarnya ini juga sering dipertanyakan ukurannya kok pakai util. Karena kalau saya menikmati nasi Padang saat ini ya, berbeda kepuasannya kalau teman saya yang lain menikmati nasi Padang yang sama. Atau dalam waktu berbeda pun nilai kenikmatannya berbeda. Kalau saya sudah kenyang, maka kenikmatannya lebih sedikit ya. Kalau misalnya kita nikmati nasi Padang kalau kondisi sedang lapar. Ya, walaupun keterbatasan tersebut ya, namun kita masih bisa jadikan sebagai acuan kita belajar memahami perilaku konsumen. Oke. Kemudian kalau kita melihat tambahan kepuasan yang dinikmati oleh konsumen dari tambahan proses konsumsi yang dia lakukan, namanya adalah marginal utility. Ya, jadi tambahan nilai guna ini akan diperoleh oleh konsumen dari setiap menambah konsumsi barang dan jasa. Seperti yang saya ceritakan pada materi sebelumnya, misalkan kita pergi jogging pagi hari, lalu kemudian kita pulang ke rumah, di depan kita ada deretan gelas air putih yang mau kita nikmati, ya maka dari gelas pertama kenikmatannya sangat tinggi, terus berlanjut ke gelas kedua dan seterusnya, maka tambahan kenikmatan ini semakin lama semakin berkurang. Sampai pada konsumsi tertentu, ya kenikmatannya atau tambahan kenikmatannya sudah menjadi 0. Oke. Nah, kalau misalnya utility yang kita dapatkan atau konsumen dapatkan dari proses konsumsi barang dan jasa, kita
fungsikan atau kita tuliskan dalam persamaan adalah TU sama dengan fungsi dari Q. Ya, maka untuk menghitung marginal utility yang diperoleh oleh konsumen, kita bisa gunakan pendekatan turunan, yaitu marginal utility adalah turunan dari total utility terhadap Q, karena TU adalah fungsi dari Q. Q ini adalah jumlah produk yang dikonsumsi. Ya, jadi kalau Q-nya bertambah berarti TU kan bertambah, kira-kira itu maksudnya. Ya. Nah, tambahannya kita hitung menggunakan pendekatan marginal begini, ya, atau menggunakan pendekatan turunan. Nah, kalau kita mau melihat kapankah seorang konsumen akan mencapai total utility yang optimal atau maksimum, ya, kita bisa menghitungnya dengan cara menggunakan pendekatan marginal utility. Ya, seorang konsumen kalau tidak ada lagi tambahan utility yang dia peroleh dalam proses konsumsi barang dan jasa, maka sesungguhnya itu adalah tingkat kepuasan maksimum. Ya, tidak ada lagi tambahan kepuasannya. Ya, artinya sudah nol marginal utility-nya. Berarti di saat itulah konsumen mendapatkan kepuasan yang paling maksimum. Oleh karena itu, maka konsep itu kita bisa bawa ke dalam matematika bisnis dan ekonomi seperti ini, ya, bahwa untuk mencari TU yang maksimum, kita bisa gunakan dengan cara, atau kita bisa hitung dengan cara memanfaatkan marginal utility yang nol. Gitu. Nah, oke, agar lebih paham kita ambil contoh kasus begini. Misalkan fungsi utilitas seorang konsumen dalam mengkonsumsi Q katakan adalah TU sama dengan 90 kurang 5Q kuadrat tambah 20Q. Pertanyaannya adalah, pada jumlah Q berapa unit, ya, konsumen akan mendapatkan kepuasan maksimum. Ya. Nah, kemudian setelah kita tahu kepuasan maksimumnya pada Q berapa, maka selanjutnya hitunglah total utilitas yang diperoleh oleh konsumen. Atau dengan kata lain, hitunglah total utilitas maksimum yang diperolehnya. Nah, bagaimana cara menjawab kasus seperti ini, ya? Kita buat diketahuinya dulu bahwa TU adalah 90 kurang 5Q kuadrat tambah 20Q. Nah, karena laba atau utilitas maksimum itu diperoleh kalau marginal utility-nya adalah 0, maka kita hitung nilai marginal utility-nya adalah MU adalah turunan total utility terhadap Q. Ya, ini total utility-nya. Kita turunkan terhadap Q. Ya, 90 turunannya terhadap Q 0. Min 5Q kuadrat turunannya terhadap Q adalah ya min 10Q. 20Q turunan terhadap Q adalah 20. Ya, jadi kita harus samakan dengan 0 nilai marginal utility-nya. Oke. Nah, karena ini adalah 0 sebelah kanannya, maka kita pindah ruaskan. Ya, 10Q sama dengan 20. Oke, kita bisa peroleh nilai Q sebesar berapa? Adalah sebesar 2. Dengan membagi 20 dengan 10. Ya, oke, berarti pada Q sama dengan 2 inilah konsumen akan mendapatkan kepuasan yang maksimum. Nah, pertanyaannya berapakah kepuasan maksimum yang atau utilitas maksimum yang didapatkan oleh konsumen? Kita bisa mensubstitusikan nilai Q ini ke dalam fungsi total utility untuk mendapatkan total utility yang maksimum. Jadi total utility maksimum kita peroleh dengan substitusikan Q-nya. Q-nya tadi adalah 2, ya. Kanan sini ada Q, maka ganti Q dengan 2. Sini ada Q, Q-nya ganti dengan 2. Maka kita akan peroleh 90 kurang 20 tambah 20, 40. Maka TU maksimum itu adalah 30. Oke. Nah, jadi inilah cara penggunaan turunan dalam menganalisa maksimisasi utilitas yang didapatkan oleh konsumen dalam proses konsumsi barang dan jasa. Oke, jadi saudara, pada materi sebelumnya kita sudah melihat nilai optimal sebuah fungsi. Dengan menggunakan pendekatan turunan ini, dengan catatan fungsinya adalah fungsi sederhana.
Dikatakan fungsi sederhana karena variabel bebasnya hanya satu jenis. Kalau misalnya kita lihat contoh sebelumnya, total utility adalah fungsi dari Q, di mana fungsi atau variabel bebasnya hanya Q, tidak ada variabel lainnya. Nah, bagaimana kalau misalnya variabel bebasnya lebih dari satu? Oke, nah cara mencari nilai optimalnya adalah mencari nilai optimal sebuah fungsi dengan variabel bebas lebih dari satu. Kita bisa lakukan pengujian sampai pada turunan kedua atau the second derivative. Caranya begini, katakan misalnya kita punya fungsi Y sama dengan fungsi dari X dan Z. Variabel bebasnya adalah X dan Z. Ya, maka pertanyaannya pada kapankah Y ini akan optimal? Ya, cara mencari nilai optimalnya adalah pertama, turunkan Y ini secara parsial. Turunan parsial yang kita bicarakan pada teori atau pada konsep turunan sebelumnya. Kita turunkan secara parsial, satu-satu berarti terhadap X dan terhadap Z. Di mana nilai turunan parsialnya harus kita samakan dengan 0. Untuk mendapatkan nilai Y yang optimal. Nah, setelah kita turunkan, maka pertanyaannya apakah Y itu sudah merupakan nilai optimal atau tidak? Maka kita turunkan turunan Y terhadap atau turunan keduanya. Ya. Jadi cara mencarinya adalah cari turunan keduanya. Berarti turunkan lagi Y terhadap X dan turunkan lagi Y terhadap Z. Nah, kalau misalnya nilai turunan kedua ini kecil dari 0, maka nilai yang kita dapatkan dari Y yang kita turunkan tadi adalah nilai yang maksimum. Tetapi kalau nilainya turunan keduanya besar dari 0, maka nilai Y yang kita optimalkan ini adalah nilai minimum. Ya, karena nilai optimal itu ada dua, yaitu maksimum dan minimum. Ya, bergantung kepada konsep mana yang kita akan bawa. Ya, kalau pada konsep biaya maka nilai optimal biaya itu adalah nilai minimum. Kalau produksi kita bawa ke produksi, maka nilai optimal produksi itu adalah maksimum. Kira-kira begitu. Nah, cara mengeceknya begini ya. Jadi pertama turunkan secara parsial. Ya, apakah itu nilai maksimum atau minimum? Cari turunan keduanya. Kalau turunan kedua kecil dari 0, itu adalah nilai maksimum. Kalau besar dari 0, itu adalah nilai minimum. Nah, cara menurunkan ini atau mencari nilai optimal fungsi ini nanti, kemudian kita bisa membawa kepada optimasi bersyarat. Artinya, mencari nilai optimal sebuah fungsi di mana fungsi itu memiliki fungsi kendala atau constraint. Ya, miriplah dengan apa yang kita ceritakan pada linear programming sebelumnya. Tetapi pada konsep linear programming, kita menganggap fungsinya semua bersifat linear. Ya, jadi kalau misalnya fungsi tujuan dan fungsi kendala adalah fungsi linear, maka dengan metode linear programming kita bisa selesaikan. Tetapi bagaimana kalau misalnya fungsinya adalah non-linear? Nah, oleh karena itu kita akan gunakan metode ini untuk menyelesaikannya. Oke, mencari nilai optimal sebuah fungsi ya yang memiliki kendala atau constraint, tentu metodenya sama dengan yang kita sampaikan sebelumnya tadi, yaitu bahwa sebuah fungsi optimal dengan cara turunan pertamanya samakan dengan 0. Untuk mengecek apakah dia maksimum atau minimum, cari turunan keduanya. Nah, karena dia di sini memiliki kendala atau constraint, memiliki fungsi kendala, maka metode mencari nilai optimal fungsi bersyarat ini kita menggunakan sebuah metode baru namanya metode Lengkreng. Ya. Nah, seperti apakah metode Lengkreng ini? Caranya adalah kita membentuk sebuah fungsi baru atau kita bentuk fungsi Lengkrengnya, yaitu fungsi yang hendak kita optimalkan atau fungsi tujuan. Kita tambahkan dengan hasil kali pengganda Lengkreng yang kita simbolkan dengan lambda terhadap fungsi kendalanya atau fungsi constraint-nya. Ya. Saya percaya memahami konsep ini akan sulit kepada Anda. Dengan melihat contohnya nanti mungkin
lebih memudahkan Anda memahaminya. Jadi dalam mencari nilai optimal sebuah fungsi dengan ada kendalanya, kita gunakan metode Lagrange. Metode Lagrange ini caranya kita bentuk fungsi baru, di mana fungsi yang kita akan bentuk ini adalah fungsi tujuan tambahkan dengan hasil kali pengganda Lagrange atau multiplier Lagrange-nya dengan fungsi kendala. Oke, agar lebih paham ya, misalnya kita ambil sebuah contoh begini. Diketahui fungsi tujuan dengan fungsi dua variabel bebas, yaitu z sama dengan fungsi dari y dan zx. Ini fungsi tujuannya, ya, atau objective function-nya. Kemudian fungsi kendalanya katakan adalah fungsi u dari x dan y. Variabel bebasnya juga x dan y. Gitu. Maka untuk mencari nilai optimal dari fungsi z yang dikendalai oleh fungsi u, kita bisa mencari dengan metode Lagrange, yaitu kita bentuk fungsi Lagrange-nya. Fungsi Lagrange-nya adalah f, ya, f besar, yaitu penjumlahan fungsi tujuan, ini fungsi tujuan, ya, fxy, tambahkan dengan hasil kali multiplier Lagrange-nya, yaitu lambda, dengan fungsi kendala, ini fungsi kendala. Nah, bagaimana cara mencari nilai optimal fungsi tujuannya? Kemudian fungsi Lagrange ini turunkan terhadap masing-masing variabel bebas ini. Pertama terhadap x, kedua terhadap y, dan ketiga terhadap lambda. Berarti kita menggunakan metode turunan parsial. Oke, nah ini y, f ya, tolong nanti diganti. Nah, sehingga nanti fungsi dari f ini akan optimum apabila, ya, pertama turunannya terhadap x kita samakan dengan 0. Kedua, turunannya terhadap y samakan dengan 0. Dan ketiga, turunannya terhadap lambda samakan dengan 0. Oke. Nah, setelah kita turunkan terhadap x, terhadap y, terhadap lambda, dan hasil turunannya kita samakan dengan 0, maka kita akan mendapatkan persamaan baru. Persamaan baru ini kemudian kita selesaikan untuk mendapatkan nilai z yang optimum. Nah, ini masih mengambang di pikiran Anda, saya percaya. Ya. Akan lebih jelas kalau kita lihat contoh kasus dalam ekonomi dan bisnis. Oke, mari kita lihat contoh kasusnya nanti ya, sebentar lagi ya. Nah, setelah itu apakah dia maksimum atau minimum? Ya, kita turunkan turunan keduanya. Sama seperti yang saya ceritakan di awal. Turunan keduanya, ya, kalau dia besar dari 0, maka itu adalah minimum. Kalau kecil dari 0, inilah maksimum. Tolong diganti nanti adalah ini F ini F. Oke, ini contoh kasusnya. Oke. Katakan seorang produsen atau ini perusahaan menyisakan modalnya sebesar $90 untuk membeli input dalam proses produksi. Katakan inputnya ada 2, yaitu capital dan labor. Nah, katakan harga masing-masing input ini di pasar adalah harga K sebesar $4 per unit dan harga L adalah $3 per unit. Kalau misalnya perusahaan ini menghadapi fungsi produksi adalah Q sama dengan 6K pangkat 2 per 3, L sepertiga, pangkat sepertiga, maka pertanyaannya adalah berapa jumlah K dan jumlah L atau jumlah input yang harus digunakan oleh produsen ini agar proses produksinya optimal. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, setelah kita dapatkan nilai K dan nilai L agar menghasilkan produksi yang optimal, maka berapakah jumlah produksi yang optimal tersebut? Berarti apa? Fungsi tujuannya ini, ya, dan dikendalai oleh ini tadi. Nah, bagaimana cara menyelesaikan contoh kasus seperti ini? Kita buat dulu yang diketahuinya.
Pertama, bahwa produsen memiliki uang sebesar $90. Kalau dia gunakan membeli K, harga K $4, harga L adalah $3. Sedangkan fungsi produksinya adalah ini. Oke. Berarti bahwa fungsi tujuan dari kasus yang kita selesaikan ini adalah Q sama dengan 6K pangkat 2 pangkat 3 atau pangkat 2/3 kali L pangkat 1/3. Ya, ini kurang lebih seperti fungsi produksi CO12. Oke. Sedangkan fungsi kendalanya adalah yaitu uang sebesar M dibelanjakan dengan cara nilai dari K yang dia harus bayar, berarti K kali dengan harga K. Banyak K dengan harga, kalikan dengan harga K. Tambahkan dengan banyak L yang dibeli dengan kalikan harga L-nya. Ya, karena harga K dan harga L sudah diketahui yaitu T4 dan 3, maka fungsi dari budget line-nya, ya ini kita sebut dengan budget line atau fungsi anggaran dari perusahaan tersebut adalah 90 sama dengan 4K ditambah 3L. Ya. Oke. Nah, setelah kita bentuk atau kita identifikasi fungsi tujuan atau objective function-nya dan constraint function-nya atau fungsi kendalanya ini, maka sekarang kita membentuk fungsi Lagrange-nya. Yaitu apa? F sama dengan penjumlahan fungsi tujuan, ini fungsi tujuannya, dengan perkalian antara angka pengganda Lagrange yang kita simbolkan dengan lambda terhadap fungsi kendalanya. Jadi fungsi kendala ini kita implisitkan. Artinya bahwa 4K tambah 3L ini pindah ruaskan ke sebelah kiri. Sehingga kita dapat 90 kurang 4K kurang 3L. Nah ini dia. Sama dengan 0. Ya. Oke. Jadi kalau kita sudah implisitkan nilai fungsi kendalanya kalikan dengan lambda. Nah sekarang tidak langsung dikalikan ya, tetapi langsung turunkan. Ya, jadi untuk mencari nilai optimal dari F ini, kita turunkan F-nya terhadap K 1, terhadap L 2, dan terhadap lambda. Sama seperti tadi, terhadap Y, terhadap X karena inputnya adalah X dan Y. Nah, sekarang kita menggunakan contoh kasus inputnya adalah K dan L. Atau variabel bebasnya adalah K dan L. Oke, berarti kalau kita turunkan, pertama F-nya terhadap L. Bagaimana caranya? Yaitu turunan parsial. Turunan F terhadap L, ya, berarti yang kita turunkan adalah pangkat L-nya saja. Ya, sama seperti turunan parsial yang kita bicarakan minggu sebelumnya. Ya, jadi L-nya pangkatnya adalah min 1/3. Turunkan berarti 6 kali 1/3. Ya. Kemudian K tidak diapa-apakan. Pangkat L-nya kurangi 1. 1/3 kurang 1 adalah, ya, samakan penyebutnya. Kalau misalnya kurang paham, tulis tangan, cara menghitungnya manual. 1/3 kurang 1. Samakan penyebut berarti 1/3 kurang 3/3. Karena 3/3 adalah 1. 1 kurang 3 adalah min 2, berarti hasilnya adalah min 2/3. Oke, nah jadi kalau kita turunkan ya jadi 1/3 kali 6 itu adalah 2. Karena kita turunkan terhadap L, maka K tidak berubah, tetap menjadi pengali, ya, sedangkan L-nya berubah menjadi pangkatnya yaitu min 2/3. Diperoleh dari ini ya. 1/3 kurang 1 adalah min 2/3. Berarti turunan terhadap L ini selesai. Sekarang ini, ya, di sini ada L-nya, di sini memang nggak ada L, di sini tidak ada L, di sini ada L, 3L, min 3L. Karena min 3L ini perkalian terhadap lambda, maka kalau kita turunkan, berarti kan sebenarnya turunannya adalah min 3. Tetapi karena ada pengalinya adalah lambda, hasilnya adalah min 3 lambda. Oke, turunannya harus sama dengan 0. Oke, oleh karena itu kalau kita selesaikan persamaan ini ya, kita pindah ruaskan min 3 lambdanya ke sebelah kanan menjadi positif. Ya, maka kita dapatkan persamaan ini. Oke, nah berapakah lambdanya? Kita bisa hitung dengan cara
mengali silang 3 ini ke bawah. Sehingga kita peroleh 2/3, ya, lambdanya adalah 2/3 kali K pangkat 2/3, ya, kali L pangkat min 2/3. Katakan ini sebagai lambda 1. Nah, setelah kita turunkan F ini terhadap L, maka selanjutnya turunkan fungsi lengkrengnya terhadap K. Caranya sama dengan turunan terhadap L, ya, metodenya. Yaitu kita turunkan terhadap K, berarti yang pangkat yang turun hanya pangkat K. Nah, berarti kalau kita turunkan ini terhadap K, 6 kali 2/3, ya, adalah 12/3 sama dengan 4. Berarti turunannya adalah 4K pangkat, karena pangkat K sudah diturunkan, maka kita kurangkan dengan 3. 2/3 kurang 1. Oke, samakan penyebutnya 3/3, ya. Berarti 2 kurang 3 adalah min 1. Dapatlah min 1/3. Pangkat dari K. Pangkat dari L tidak berubah, tetap 1/3. Selanjutnya di sini ada K, adalah min 4K. Kalau kita turunkan, karena di sini ada pengalinya adalah lambda, maka hasilnya adalah hasil turunan terhadap K adalah min 4 lambda. Sama dengan 0. Nah, sama ya. Jadi kita pindah ruaskan lagi, ya. Min 4 lambdanya ke kanan, dapat positif. Sehingga kita bisa cari nilai lambda 2-nya. Mengali silang 4 ke bawah. Karena ini 4/4 ya 1. Oke, berarti tinggal K pangkat min 1/3, L pangkat 1/3. Nah, sekarang kita turunkan terhadap lambda. Kalau terhadap lambda, karena di sini tidak ada lambda, ya, maka turunannya adalah 90 kurang 4K kurang 4L. Inilah nilai turunan F terhadap lambda. Ya, ini. Nah, karena tadi ada perolehan kita lambda 1 dan lambda 2, lambda 1 kita dapatkan dari penurunan fungsi lengkreng terhadap L, dan lambda 2 kita peroleh dari penurunan fungsi lengkreng terhadap K. Maka kedua lambda ini kita samakan. Lambda 1 samakan dengan lambda 2. Ya, kita samakan. Oke, jadi ini lambda 1 tadi, ini lambda 2. Nah, sekarang kita sederhanakan ini. Ya, caranya bagaimana? Ya, K samakan dengan K, berarti K ini kali silang ke bawah. K pangkat 2/3 per K pangkat 1/3, min 1/3. Ini juga kali silang ke bawah. Ya, sehingga kita akan memperoleh 2K sama dengan 3L. Ya, saya harap Anda bisa menyelesaikan ini. Jadi 3-nya kalikan ke atas, ya. Kemudian ini kalikan ke bawah, kali silang ya namanya. Nah, karena ini K pangkat 2/3, ya, ini adalah K pangkat min 1/3, berarti kalau kita naikkan menjadi positif, gitu. Ya, nanti silakan dicoret-coret, ya. Kemudian, ya, K karena sesama K, maka kita bisa jumlahkan pangkatnya, yaitu 2/3 tambahkan dengan 1/3. Oke. Nah, 2/3 karena sudah sama penyebutnya adalah 3, tinggal tambah 2 tambah 1, 3. 3/3 1, makanya pangkatnya jadi 1. Sama juga dengan L. Kira-kira begitu. Oke, nah setelah kita dapatkan 2K sama dengan 3L, maka kita bisa peroleh nilai K itu adalah 3/2L. 2 kali silang ke bawah. Atau L adalah 2/3K, kira-kira begitu. Nah, setelah kita dapatkan nilai K adalah 3/2L, maka untuk mendapatkan L-nya, kita substitusikan K ini ke persamaan ini tadi. Ya, karena di sini ada min 4K, maka K ganti dengan 3/2L. Sehingga kalau kita substitusikan nilai K ke dalam persamaan 90 kurang 4K kurang 3L sama dengan 0, ganti K-nya dengan 3/2L, maka sederhanakan ini berarti 4, ya. 4/2 adalah 2, 2 kali 3 min 6. Ya, min 6L, ya, kurangi dengan 3L. Berarti 90, ya, kurangi 6L. 6L ini diperoleh dari penyelesaian ini, ya. Kurangi 3L. Karena sesama L bisa kita sederhanakan, yaitu min 9L. Atau 90 sama dengan min 9L.
Nah, berapakah L-nya? Kali silang 9-nya ke bawah. 90 per 9, kita dapatkan L-nya adalah 10. Oke, berarti untuk mencapai optimal produksi dengan fungsi produksinya tadi, maka jumlah L yang dibutuhkan adalah sebanyak 10 unit. Nah, sekarang pertanyaan, berapakah K yang dibutuhkan? Karena kita sudah dapat L-nya adalah 10 unit, maka nilai L ini substitusikan ke persamaan K. Tadi kita sudah tahu bahwa K adalah 3/2 L. Ya, L-nya ganti dengan 10, maka kita akan memperoleh nilai K adalah 15. 3 kali 10, 30 bagi 2, 15. Berarti K-nya adalah 15, L-nya adalah 10. Jadi untuk mencapai produksi optimal, maka perusahaan ini harus menggunakan K sebanyak 15 unit dan L sebanyak 10 unit. Nah, kenapa hanya begini? Karena dia dibatasi oleh budget lainnya, yaitu anggaran yang dimiliki oleh si perusahaan hanya $90. Nah, sekarang kita teruskan, berapakah produksi atau nilai produksi yang optimal itu? Atau berapakah jumlah produksi yang optimal itu? Kalau tadi menggunakan K sebanyak 15 dan L sebanyak 10. Nah, tinggal kita masukkan nilai K dan L ini ke dalam fungsi produksinya tadi. Ya, jadi karena fungsi produksinya adalah Q sama dengan 6K pangkat 2/3, L pangkat 1/3, ganti K-nya dengan 15, ganti L-nya dengan 10. Maka kita peroleh, nah ini nilainya. Ya, kita peroleh, jadi nilai dari 15 pangkat 2/3 itu adalah 6,0822. Kemudian 10 pangkat 1/3 itu adalah 2,1544. Kalau kita kalikan, maka jumlah produksi yang optimal itu adalah 78,62 atau 6222. Nah, jadi beginilah cara penerapan fungsi turunan dalam mencari nilai optimal sebuah fungsi yang bersyarat, ya, dalam contoh kasus ekonomi dan